kita Ayu Purwanti dengan NIM 860321515 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Malang. Kali ini saya akan mengadakan praktikum pencemaran terhadap ekosistem perkecambahan kacang hijau. Di sini yang saya siapkan adalah air ledeng 1 liter, kemudian ada biji kacang hijau, kemudian ada gelas, kapas, kertas label, 2 sendok, solasi dan gunting, air ledeng, kemudian yang terakhir, deterjen. Hal pertama yang akan saya lakukan yaitu menempelkan gelas-gelas ini dengan label seperti ini. Setelah selesai melabeli semua gelas, kita tata sedemikian rupa, berurut dari yang urutan 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1% sampai dengan bagian kontrol. Kemudian kita ambil air yang 1 liter tadi, kita tambahkan dengan deterjen sebanyak 1 sendok. Kita masukkan ke dalam air sini. Lalu kita aduk sampai dia berbusa. Setelah deterjen dirasa sudah mencampur secara rata, kita tuangkan air yang sudah dikasih deterjen ini ke dalam gelas yang bertuliskan 100%. Kita tuangkan sampai gelasnya penuh. Setelah itu, sisa air deterjen yang diceret 1 liter ini kita tambahkan dengan air ledeng lagi. Seperti ini kita tambahkan sampai penuh. Kemudian kita tuangkan ke gelas yang bertuliskan 50%. Lalu sisa air ini kita tambahkan lagi dengan air ledeng. Kemudian kita tuang pada gelas selanjutnya yang bertuliskan 25%. Hingga kemudian gelas yang terakhir yang bertuliskan label kontrol, kita beri dia dengan murni air ledeng tanpa campuran deterjen. Setelah ini kita siapkan untuk gelas selanjutnya, gelas yang akan kita pakai sebagai media pertumbuhan perkecambahan kacang hijau yang sudah kita beri label 1, 2, sampai dengan 6. Kemudian tidak lupa juga kita menyiapkan gelas media yang bertuliskan label kontrol. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah memasukkan kapas sebagai medianya ke dalam setiap gelas. Sekarang kapasnya. Dari sini sampai sini kita lihat detilnya. Ini ada dalamnya deh. Kemudian setelah media kapas sudah siap, kita akan beri per gelas ini air sesuai dengan persentase yang sudah dicampurkan deterjen. Pada gelas yang dilabeli 1, kita berikan larutan 100%. Pada gelas dengan label 2, kita beri larutan 50%. Begitu seterusnya sampai dengan label kontrol. Terisi dengan air sesuai dengan persentase masing-masing, kita akan menaruh biji kacang hijau pada setiap gelasnya. Kita taruh biji kacang hijau ke dalam rendaman air. Kita pilih kacang hijau yang posisinya terendah, karena posisi kacang hijau yang terendah itu menunjukkan bahwa dia kacang hijau yang bagus. Kemudian kita siapkan aluminium foil untuk membungkus semua gelas yang berisi kacang hijau. Hal ini untuk menghindari cahaya matahari masuk ke dalam.
Setelah seluruh gelas terbungkus semua dengan aluminium foil, kita tunggu selama 1 kali 24 jam. Kita akan catat perkembangannya. Setelah 1 kali 24 jam, kita buka penutup aluminium foilnya. Kemudian kita keluarkan satu persatu kecambah sesuai dengan label pada gelasnya. Dan kita ukur satu persatu kecambah, kemudian kita tulis pada tabel pengamatan. Setelah semua kecambah kita ukur, kita kembalikan lagi pada gelas sesuai dengan labelnya masing-masing. Lalu kita akan menutupnya dengan aluminium foil sekali lagi dan menunggu 1 kali 24 jam lagi. Halo, sekarang adalah hari kedua. Kita akan mulai membuka tutup aluminium foil ini lagi, kemudian kita mengeluarkan kecambah, lalu kita ukur sekali lagi untuk mengetahui apakah ada pertumbuhan dan perkembangan dari kecambah yang sudah tercemar oleh air deterjen. Kita lakukan hal sama seperti yang kita lakukan kemarin, mengukur satu persatu perkecambahan, kemudian menulisnya pada tabel pengamatan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin rendah persentase deterjen pada air, maka perkecambahan kacang hijau akan tumbuh dengan baik. Namun sebaliknya, apabila persentase deterjen semakin tinggi, maka perkembangan kacang hijau akan terhambat. Berikut adalah hasil laporan dari pengaruh deterjen terhadap kacang hijau yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk about family and